Bismillahirrahmanirrahim. Kisah kita tentang Sirah Nabawiyah, yang mana episode yang lalu kita sudah membahas tentang Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istrinya Sarah dan Hajar bersama anaknya Ismail alaihissalam di Jazirah Arab beserta keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang kita kenal dengan sebutan bangsa Arab Musta'ribah. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah di episode yang lalu. Di antaranya adalah yang pertama, iman itu selalu diuji. Oleh siapa? Oleh Allah tentunya. Kalau kita lihat di kisah yang episode yang lalu, coba teman-teman perhatikan waktu Sarah diambil oleh Fir'aun, lalu Ibrahim dijebloskan ke dalam penjara. Itu kan salah satu bentuk ujian yang diberikan oleh Allah kepada mereka berdua. Padahal mereka ya termasuk orang yang sangat beriman pada saat itu, beriman sekaligus bertakwa. Dan ketika mereka hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah, Allah pun membebaskan mereka, membebaskan Ibrahim dan Sarah, dan menghadiahkan Hajar untuk mereka. Lalu di kisah ketika Hajar ditinggal oleh Ibrahim alaihissalam di Jazirah Arab, dengan kalimat yang menggambarkan orang yang benar-benar beriman, Hajar yakin bahwa Allah akan selalu melindunginya di Jazirah Arab tersebut, walaupun tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman di sana, ya cuman mereka berdua aja. Kemudian akhirnya Allah menandakan pertolongannya, yaitu dengan munculnya mata air Zam-Zam dan kabilah Jurhum yang saat itu sedang lewat di situ dan membentuk suatu komunitas yang akan menjadi komunitas awal kota Mekah. Jadi memang keimanan seorang itu selalu diuji. Dan Allah juga berfirman di Al-Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi. Jadi teman-teman yang mendengar podcast ini, yang sekiranya merasakan kesulitan, kesusahan, tetap jangan putus asa, berdoa kepada Allah, tetap berdoa, tetap berusaha, yakin bahwa itu adalah ujian dari Allah yang akan meningkatkan keimanan teman-teman sekalian, insya Allah. Jangan berhenti untuk berdoa, jangan berhenti untuk berusaha. Oke, itu yang pertama, pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, mungkin kita bisa lihat ketika Ibunda Hajar bolak-balik dari Bukit Sofa, Bukit Marwah, 7 kali naik turun lari-lari kecil. Untuk apa? Untuk mencari air. Kalau kita pikir-pikir, Hajar ini kan istrinya Nabi, orang yang beriman, terus saja beriman ya, beriman dan bertakwa. Kenapa Allah itu nggak langsung nurunkan hujan yang sangat deras, lalu mengalirkan sungai di sana sehingga mereka itu bisa minum, nggak usah repot-repot lari-lari turun gunung, naik gunung. Kenapa kok seperti itu? Sebenarnya dari kisah ini Allah itu ingin mendidik kita sebenarnya, bahwa kita itu diperintahkan untuk selalu berikhtiar, berusaha dan berdoa. Karena Allah juga berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi memang kita suruh usaha, kita suruh berdoa, bekerja keras. Kalau yang keluarga ya disuruh cari nafkah. Gak mungkin dong kita pengen kaya tapi cuma di masjid doang berdoa. Yang gak bisa kayak gitu. Kita harus tetap bekerja, tetap berusaha. Dan setiap usaha iringi dengan doa. Supaya apa? Supaya yang kita dapatkan itu barokah. Itu yang pelajaran yang kedua. Mungkin kalau anak-anak sekarang lebih suka bilangnya usaha tidak mengkhianati hasil gitu ya. Nah, kalau saya sih kurang setuju sama kalimat itu. Saya lebih suka dengan kalimat ya ini tadi, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka.
Itu lebih saya sukai daripada kalimat yang biasanya diucapkan sama anak-anak sekarang itu. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ketiga. Kita harus pandai-pandai untuk memilih pasangan hidup. Kita lihat contohnya ketika Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan istrinya yang pertama. Istri yang pertama itu kan, kalau teman-teman nyimak cerita di episode yang sebelumnya, begitu tanya sama Nabi Ibrahim tentang keadaan keluarganya, dia kan jawabnya tidak mencerminkan orang yang solehah. Ya, istilahnya kalau bahasa Jawanya itu sambat. Jadi sambat doa, ini kurang, nggak kaya, jadi kesannya kurang bersyukur. Akibatnya apa? Akibatnya disuruh cerai sama Nabi Ibrahim karena ya itu tadi, kurang bersyukur sebagai istri, nggak mensyukuri nikmat yang dari Allah, yang Allah berikan kepada keluarganya. Lain lagi dengan istri kedua Nabi Ismail yang mencerminkan sosok wanita yang benar-benar solehah, yang dia tuh menerima apa adanya, yang selalu bersyukur. Dan akhirnya dari pernikahan yang kedua itu, keturunannya itu ada seorang nabi, yaitu kan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau teman-teman yang masih single fisabilillah, yang semoga segera dihadirkan jodoh yang soleh maupun solehah, supaya keturunannya nanti juga nular solehnya, nular solehahnya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu tadi insight yang bisa kita ambil dari episode yang sebelumnya. Kalau teman-teman punya pemikiran sendiri, misalnya aku punya pemikiran sendiri, jadi pelajarannya yang bisa diambil bukan 3 itu, tapi ini nggak apa ya, boleh aja, karena memang kisah itu disampaikan untuk diambil pelajarannya, bukan hanya sekedar dongeng, bukan sekedar pengantar tidur atau teman ngerjain tugas, tapi harapannya supaya teman-teman bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang ada di podcast ini. Oke, kita sekarang masuk ke episode baru, yaitu kali ini saya beri judul Keadaan Mekah Sepeninggal Nabi Ismail alaihissalam dan munculnya Amr bin Luhai, sang perusak ajaran tauhid. Jadi Nabi Ismail alaihissalam itu memimpin Mekah sampai usianya 137 tahun. Di umur 137 tahun beliau wafat. Panjang banget umurnya ya. Ya emang panjang, emang orang dulu itu panjang-panjang usianya. Nabi Ismail 137 tahun. Kalau teman-teman pernah baca kisahnya Nabi Nuh, itu usianya 950. Bahkan Nabi Adam itu sekitar 1000 tahun. Baru di masa kita, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW, usianya sekitar 60-70 tahun. Yang jadi Nabi Ismail itu meninggal di usia 137 tahun. Lalu kepemimpinan Mekah dilanjutkan oleh anak pertamanya yang bernama Nabat. Setelah Nabat meninggal, diganti oleh adiknya yang bernama Qidar atau Qoidar. Ada juga yang berpendapat Qidar dulu baru Nabat, tapi ada juga yang berpendapat Nabat dulu baru Qidar, yaitu wallahu alam, itu perbedaan, itu khilafiyah, tidak masalah. Lalu setelah 2 orang anak Nabi Ismail ini melanjutkan kepemimpinan, setelah meninggal dua-duanya, dilanjutkan oleh seorang Bani Jurhum. Bukan itu turunannya Nabi Ismail, tapi dari suku Jurhum yang pendatang dari Yaman ke Mekah. Itu ada yang namanya Mudot bin Amr al-Jurhumi. Jadi dia yang melanjutkan kepemimpinan di Mekah. Dan keturunan Nabi Ismail ini tidak dikasih jabatan. Nggak dikasih jabatan untuk memimpin, untuk berkuasa di Mekah, nggak dikasih. Tapi mereka dihormati sebagai keturunannya seorang nabi. Dan keturunan Nabi Ismail sendiri tidak mempersalahkan itu, nggak masalah walaupun mereka nggak dijadiin pemimpin. Soalnya anggapannya Bani Ismail ini, suku Jurhum itu pamannya sendiri, saudara dekatnya sendiri. Soalnya kan istrinya Nabi Ismail itu kan orang Jurhum, dari suku Jurhum. Jadi dianggapannya mereka suku Jurhum yang lain itu saudara ibunya, ya om, pak, de, bude, tante, itu ya saudaranya semua lah. Jadi mereka tidak mempermasalahkan itu.
sok-sok aja kalau memimpin gitu. Bahkan ada beberapa keturunan Nabi Ismail itu yang hijrah keluar dari Mekah, sama seperti Arab Aribah yang keluar dari Yaman ya. Ini kalau Arab Mustaribah dari Mekah menyebar ke penjuru jazirah Arab. Ada yang ke Yathrib. Yathrib itu nama sekarangnya Madinah. Itu ada Aus dan Khazraj yang nantinya akan berkembang jadi suku besar di Madinah itu, suku Aus dan Khazraj. Nantinya waktu Nabi hijrah ke Madinah, dua suku itu bertransformasi, ganti nama menjadi suku Ansor. Lalu ada juga keturunan Nabi Ismail, yaitu Bani Adnan. Itu pindah, ada yang pindah ke negeri Syams, ada yang juga tinggal di Mekah dan di sekitar Mekah. Bani Adnan ini nyambung nanti nasabnya ke Rasulullah Muhammad SAW. Setelah sekian lama, suku Jurhum ini memimpin, berganti kepemimpinan bertahun-tahun, mungkin puluhan atau ratusan tahun. Keadaannya itu semakin memburuk, semakin merosot. Jadi secara akhlak semakin merosot, semakin terpuruk lah. Banyak pemuka-muka suku Jurhum ini yang suka berbuat semena-mena kepada utusan yang dari luar Mekah. Dulu kan Mekah tempatnya berhaji. Lalu yang harusnya menjadi pelayan di kota Mekah itu adalah suku Jurhum itu. Tapi mereka malah berbuat semena-mena pada jamaah haji, kepada utusan-utusan dari kabilah yang lain. Bahkan mereka juga berbuat zalim terhadap harta yang ada di dalam Ka'bah. Jadi biasanya kalau ada orang yang berhaji itu, yang dia punya kelebihan harta, mereka mau bersedekah di jalan Allah, itu ditaruh di dalam Ka'bah sedekahnya itu. Nah, mereka itu banyak berbuat zalim terhadap harta-harta tersebut. Kondisi seperti ini membuat Bani Adnan yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail itu jengkel, geram gitu lah. Geram, jengkel, campur aduk lah. Kok bisa ini saudara ibuku berbuat seperti ini kepada jemaah haji? Padahal ini kota suci gitu loh, berbuat zalim di tanah suci. Akhirnya mereka bekerja sama bersama suku Khuza'ah, nah suku yang tinggal di sekitaran Mekah, untuk memberi pelajaran dalam tanda kutip ya, memberi pelajaran suku Jurhum ini supaya tidak berbuat semena-mena. Akhirnya mereka suku Khuza'ah dan Bani Adnan menyerang kota Mekah, menyerang suku Jurhum. Terjadi pertempuran yang sangat besar dan dengan hikmah Allah suku Jurhum kalah. Jadi mereka harus keluar dari Mekah. Sebelum mereka keluar dari Mekah, sumur Zam-Zam yang sudah ada selama seratusan tahun sejak Nabi Ismail masih kecil itu ditutup sama mereka. Ditutup, ditimbun batu, timbun pasir. Pokoknya nanti yang menempati di Mekah, yaitu suku Khuza'ah kan yang menang ya. Suku Khuza'ah itu tidak menemukan sumur Zam-Zam. Gimana caranya tidak sampai menemukan sumur Zam-Zam? Akhirnya ditimbun batu, timbun pasir. Bahkan kiswah Ka'bah sama Hajar Aswad itu dimasukkan ke dalam sumur Zam-Zam itu. Ya ditutup lah, jangan sampai ada orang tahu gitu. Akhirnya mereka suku Jurhum hijrah ke Yaman. Ada juga yang tinggal di sekitar Mekah, tapi ada sebagian juga yang masih tinggal di dalam kota Mekah. Nah, sejak saat itu kepemimpinan Mekah digantikan oleh suku Khuza'ah. Setelah bertahun-tahun dipimpin oleh suku Khuza'ah, keadaan masyarakat di sana tetap masih mempertahankan ajaran Ismail, mempertahankan ajaran tauhid. Cuma memang ada beberapa penyimpangan di sana sini. Ada pelanggaran agama, tapi masih tauhidnya itu masih ada. Sampai muncul seorang raja, seorang pemimpin dari suku Khuza'ah yang memimpin kota Mekah bernama Amr bin Luhai. Nah, ini pembahasan kita intinya di sini. Jadi Amr bin Luhai ini sebenarnya orangnya itu yang bijak, lalu baik, suka ngasih makan jemaah haji, terus dermawan juga ya, dermawan, dan dia itu concern ke masalah agama. Jadi kayak ya orang alim ya, orang soleh. Bahkan masyarakat Mekah itu nganggap dia tuh sebagai ulama. Suatu ketika Amr bin Luhai ini safar, jalan-jalan ke negeri Syam. Amr bin Luhai melihat di negeri Syam ada beberapa orang
yang mereka itu menyembah-nyembah patung, menyembah-nyembah berhala. Lalu penasaran dong Amr bin Luhai, tanya kepada mereka, kenapa kamu kok melakukan seperti itu? Lalu mereka menjawab, patung ini yang menjadikan perantara kita dengan Allah. Lalu apa efeknya? Kalau kita minta ke patung ini turunkan hujan, maka akan segera diturunkan oleh Allah hujan itu, asalkan kita mintanya melalui perantara patung ini, berhala ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Akhirnya si Amr bin Luhai ini percaya, tertarik dengan ajaran tersebut, karena dia juga beranggapan bahwa Syam itu negeri para nabi, lalu banyak kitab-kitab nabi di sana, ya kan, seperti nabi-nabi terdahulu dari Bani Israel kan, banyak dari negeri Syam, seperti Nabi Isa, lalu Nabi Musa juga hijrahnya ke negeri Syam, dan Nabi Ibrahim juga di sana. Jadi Amr bin Luhai ini menganggapnya ini pasti ajaran pasti baik. Akhirnya dia beli satu patung yang bernama Hubal, dibawa pulang ke Mekah, diletakkan di dalam Ka'bah si Hubal ini. Lalu dia menginstruksikan ke seluruh masyarakat kota Mekah, terutama kepala sukunya, untuk mengeluarkan patung dari tiap-tiap suku. Jadi di kota Mekah itu ada dari banyak suku, gak cuma satu suku khusus itu aja, enggak. Jadi ada beberapa cabang suku. Nah, itu disuruh ngeluarin patung masing-masing suku dan disuruh letakkan di depan pintu gerbang sukunya. Yang pintu gerbang suku itu kalau sekarang mungkin kayak kompleks itulah, kompleks perumahan. Itu disuruh taruh di situ patungnya masing-masing. Dan tiap rumah harus punya satu patung untuk disembah. Mereka nurut, soalnya Amr bin Luhai ini kan dianggap sebagai orang baik, orang yang alim, pasti bener ajakannya, jadi ya nurut aja, ya diturutin gitu loh. Dan tindakan mereka ini memiliki efek yang sangat buruk bagi Jazirah Arab itu sendiri. Jadinya orang-orang yang datang berhaji dari Jazirah Arab itu melihat perilaku orang-orang Mekah yang pada saat itu nyembah patung, nyembah berhala, akhirnya mereka juga ikut-ikutan, karena mereka menganggapnya, oh, orang Mekah ini kan orang yang tinggal di tanah suci, dekat dengan Ka'bah, dekat dengan rumah Allah, jadi mereka bener dong kayak gini. Sama seperti Amr bin Luhai tadi. Amr bin Luhai kan nganggapnya, oh, ini negeri Syam, negeri para nabi, yang masyarakatnya nyembah patung, jadi mereka pasti benar. Nah, orang-orang Jazirah Arab juga menganggap Mekah seperti itu. Jadi mereka juga beli patung untuk dibawa pulang ke daerah masing-masing untuk disembah. Jadi masyarakat Jazirah Arab pada saat itu menjadi penyembah berhala dan sedikit demi sedikit meninggalkan ajaran Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ada 3 berhala yang terkenal di Jazirah Arab pada waktu itu. Yang pertama adalah Manat, itu diletakkan di tepi Laut Merah di sekitar Jeddah. Lalu ada Lata, itu di Taif, di kota Taif, dekat dengan Mekah. Lalu ada berhala bernama Uzza yang ada di Wadi Nakhlah. Sedangkan kalau di Mekah yang terkenal ya Hubal itu tadi ya, yang berhala pertama yang dibeli oleh Amr bin Luhai dari negeri Syam. Kemudian masih banyak lagi berhala-berhala kecil-kecil yang kroco-kroconya lah, itu menyebar di Jazirah Arab. Bahkan di Masjidil Haram sendiri, di Ka'bah itu dipenuhi 360 berhala. Itu nanti dihancurkan semua sama Rasulullah pada saat peristiwa Fathu Makkah. Masyarakat Mekah di saat itu juga meletakkan berhala yang bernama Isaf dan Nailah. Siapa mereka ini? Ada ceritanya sendiri. Jadi Isaf itu cowok, Nailah itu cewek. Mereka itu berzina di depan Ka'bah pada saat musim haji. Jadi pada saat malam-malam mereka itu berzina di depan Ka'bah. Lalu Allah murka dan mengutuknya menjadi batu. Kemudian Isaf dan Nailah ini diletakkan masing-masing di Bukit Sofa dan di Bukit Marwah. Kenapa? Sebagai pengingat untuk jamaah haji. Kalau jangan macam-macam di tanah suci, jangan macam-macam di depan Ka'bah pada saat haji, pada saat umroh. Karena apa? Karena akibatnya nanti kayak gini, kayak Isaf, kayak Nailah. Itu sebagai peringatan. Tapi waktu zamannya Amr bin Luhai diturunin dong mereka, ditaruh di dekat sumur Zam-Zam. Ya, naudzubillah min dzalik.
Semoga kita dihindarkan dari perbuatan syirik seperti itu. Lalu apa yang mereka lakukan terhadap berhala-berhala tersebut? Banyak ibadah mereka yang mereka buat terhadap berhala mereka, seperti mengelilingi berhala tersebut, jadi tawaf di berhala sambil komat kamit gak jelas gitu ya. Lalu sujud, rukuk, sujud ke berhala tersebut. Lalu mereka juga berkurban atas nama berhala, padahal kan nggak boleh kan, berkurban harus atas nama Allah, dengan nama Allah berkurbannya itu. Lalu mereka memberikan hasil panen, hasil ternak untuk berhala tersebut, atau kita bisa sebut kalau sekarang itu namanya sajen ya, jadi dipersembahkan untuk berhala tersebut. Kemudian mereka waktu tawaf juga, waktu berhaji umrah juga mengganti kalimat talbiyah. Kalimat talbiyah yang diajarkan Nabi Ibrahim itu sama seperti talbiyah kita pada saat ini, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak wa labbaik, innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu, sungguhnya segala puji, nikmat dan kerajaanmu, tidak ada sekutu bagimu. Nah, karena si ajaran si Amr bin Luhai ini, kalimat talbiyah itu dirubah, ditambahin di belakangnya, yang tadinya berhenti tidak ada sekutu bagimu, itu dilanjutin lagi, kecuali sekutu-sekutunya untukmu, engkau memilikinya sedangkan ia tidak memiliki. Jadi habis kalimat tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang untukmu, sekutu untukmu gitu. Jadi mereka mengadakan sekutu sendiri untuk Allah. Ya naudzubillah, kita berlindung dari sifat-sifat seperti itu, sifat syirik seperti itu, yaitu Arab jahiliyah. Sekarang kita sudah mengenal Islam, ya tidak sepatutnya lagi kita mengambil sekutu, kita mengambil sesembahan lain selain Allah. Selain itu, selain mengganti kalimat talbiyah, ada lagi perbuatan yang mungkin kalau kita bilang gak masuk akal ya, yaitu mengelompokkan nama-nama binatang ternak mereka seperti unta dan domba. Oke, saya bacakan aja ya, ini apa saja nama-nama yang mereka karang-karang itu. Yang pertama adalah Sa'ibah. Sa'ibah itu adalah unta betina yang melahirkan 10 anak betina tanpa diselingi anak yang jantan. Jadi ada unta betina yang lahir berturut-turut itu 10 unta betina. Nah, apa yang terjadi terhadap unta ini, si Sa'ibah ini, dia itu harus dilepaskan dan nggak boleh dijadikan tundangan, nggak boleh dinaikin ya, nggak boleh dijadikan tunggangan, nggak boleh dinaikin, bulunya nggak boleh dicukur, terus susunya nggak boleh diminum, tapi boleh disajikan untuk tamu. Nah, kalau si Sa'ibah ini melahirkan anak betina lagi, jadi 10 tadi berturut-turut betina, lalu lahir anak yang ke-11 itu masih betina, itu anak yang ke-11 harus dipotong telinganya. Nah, dipotong telinganya dan diperlakukan sama seperti induknya, seperti si Sa'ibah itu. Ya, nggak boleh dicukur bulunya, susunya nggak boleh diminum kecuali disajikan untuk tamu. Nah, si unta yang ke-11 ini, yang telinganya dipotong itu bernama Bahiroh. Yaitu tadi ada Sa'ibah, ada Bahiroh, lalu ada Wasilah. Wasilah ini adalah domba betina yang melahirkan 10 anak betina kembar dalam 5 kali munting. Jadi 5 kali hamil itu keluarnya tuh kembar, 2 cewek semua, betina semua. Kok cewek sih? Kok cewek? Betina semua, lahir 2 betina sampai 10, dan nggak ada diselingi sama domba yang jantan. Nah, menurut mereka domba si Wasilah ini, kalau ternyata domba itu melahirkan anak kembar lagi, jadi kembar yang ke-6, tadi kan 5 kali hamil, yang hamil yang ke-6 lalu kembar, yang itu boleh dimakan, domba yang kembar yang ke-6 itu, tapi cuman laki-laki aja yang boleh makan, perempuan gak boleh, kecuali kalau yang lahir itu salah satunya jantan, jadi jantan betina, atau yang lahir itu betina-betina tapi salah satunya mati, itu wanita boleh makan. Nah, si domba Wasilah ini dijadikan perantara juga, dijadikan berhala juga untuk beribadah. Ya, naudzubillah. Terus dari mana asal-asal ini semua? Asal-asal penamaan ini semua?
ya dari karang-karang mereka sendiri aja nggak pernah ada syariat baik dari Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau dari keturunan Nabi Ismail juga nggak ada yang mensyariatkan ini. Ya cuman di zamannya si Amr bin Ruhai ini aja ada syariat aneh kayak gini. Lalu ada juga yang namanya Hami. Jadi ada Saibah, Baghirah, Wasilah, lalu Hami, yaitu onta jantan. Nah ini kalau sekarang onta jantan yang menghamili onta betina lalu melahirkan 10 anak betina berturut-turut. Jadi si jantan ini menghamili onta betina, lalu si onta betinanya ini melahirkan 10 anak betina berturut-turut, gak ada yang jantan. Nah si Hami ini perlakuannya nggak boleh ditunggangi dan nggak boleh dicukur bulunya. Ini dibiarkan bebas bersama unta-unta lain, unta-unta liar lainnya, dibiarkan bebas gitu aja, nggak boleh diapa-apain gitu. Ya ini tentu saja kalau kita logika sekarang ya emang aneh gitu. Cuman mereka meyakini itu sebagai bentuk peribadatan, ya biarin aja lah gitu. Orang sekarang kan kita sudah nyaman dengan Islam kita, dengan keimanan kita, ya nggak perlu lagi lah kita nyari kreatif-kreatifan kayak gitu, nggak ada gunanya juga. Lalu selain penamaan hewan ternak tadi, ada juga pengundian nasib menggunakan anak panah. Jadi gini cara mengundi nasibnya, ini bukan ngajarin lah ya, ini cuma menceritakan apa yang orang jahiliyah itu lakukan pada masa itu. Jadi mereka ngambil 3 anak panah, mereka ditulisi berangkat, tidak berangkat, lalu kosong. Biasanya ini digunakan pada saat mereka itu mau safar, mau berdagang atau mau berkunjung ke negeri lain. Jadi disimpan dalam suatu kotak anak panah 3 ini, lalu dengan tertutup, dengan kotak itu ditutup atau dia nggak melihat, dia itu mengambil salah satu tanda panah. Kalau yang keluar itu pergi, jadi dia itu pergi, dia berangkat ke safar. Tapi kalau yang keluar itu tidak pergi, ya jadi dia nggak jadi pergi, nunggu sampai setahun dia nggak keluar rumah sama sekali. Kalau yang keluar kosong, dia ngambil lagi, ngundi lagi. Jadi kosong itu kalau di hadiah jajanan itu coba lagi itu dikosongin kalau waktu yang anak panah itu. Lalu yang selanjutnya adalah melakukan tiaroh. Apa tiaroh itu? Jadi sama kasusnya seperti yang tadi anak panah itu. Kalau mau pergi, kalau anak panah tadi kan ditulis di anak panahnya pergi, tidak pergi, atau coba laginya tapi kosong. Kalau tiaroh ini mereka itu melepas burung dara atau domba, dilepas gitu aja. Kalau domba itu atau burung dara itu mengarah ke kanan, jadi mereka itu pergi. Berarti kalau pergi dia dilindungi gitulah, dia selamat kalau pergi. Tapi kalau burungnya itu belok ke kiri, burung daranya itu belok ke kiri, berarti dia gak boleh pergi. Kalaupun dia maksa pergi, dia akan celaka. Ya memang gak masuk akal, memang gak masuk akal gitu. Namanya juga jahiliyah. Lalu berikutnya, mereka itu juga percaya terhadap omongan dukun, peramal, ahli nujum. Ahli nujum ini ahli perbintangan. Nah, ini buat teman-teman yang masih percaya sama horoskop, sama Scorpio, terus Sagittarius, Aquarius, dan selain sebagainya itu, kalau saya boleh menasihati, hentikanlah mulai sekarang. Karena ya itu termasuk, ya ramalan bintang itu termasuk nujum, termasuk ya kita datang ke dukun lalu tanya tentang perihal kita, nasib kita. Kalau di hadis Nabi, kalau kita datang ke dukun lalu mempercaya ramalan itu sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Tapi kalau misalnya nggak terima 40 malam, apakah kita boleh leha-leha terus nggak sholat gitu kan? Percuma kan, sama aja nggak terima. Ya kayak gitu juga ya, tetap sholat, cuman sholatnya percuma, nggak diterima, tapi tetap wajib untuk sholat. Nah makanya teman-teman yang masih suka baca-baca itu sio, terus horoskop dan lain sebagainya, saya mohon dengan sangat dihentikan aja. Masih banyak bacaan yang lebih menarik, bacaan yang lebih berbobot daripada menebak-nebak nasib seperti itu. Dan saya juga yakin kalau teman-teman yang suka baca horoskop itu ya di suatu majalah, coba baca di majalah ini misalnya apa ya, bintang A, keuangan,
keuangan misalnya bagus ya, belum tentu di majalah lain itu dia juga bilang sama gitu loh. Jadi ya nggak bisa dipercaya gitu loh. Hal seperti itu lebih baik ditinggalkan saja karena cuman buang-buang waktu. Lalu selanjutnya adalah menganggap suatu hari atau bulan dengan kesialan. Nah ini yang masih terjadi di masyarakat kita pada saat ini. Nggak boleh nikah tanggal atau bulan ini, tanggal ini, karena ini bulan sial, ini hari sial, tanggal sial. Nah itu termasuk perbuatan jahiliyah yang sebaiknya kita tinggalkan seperti itu. Nah, ini juga nasihat juga buat teman-teman yang biasanya mau nikahan seperti itu. Jadi dicariin tanggal yang bagus, ditanyain namanya siapa bin siapa, lahirnya tanggal berapa, lalu pasangannya siapa namanya, lahir tanggal berapa, hari apa, lalu dicarikan tanggal yang baik itu tanggal berapa, hari yang baik hari apa, bulan apa, tahun berapa. Nah itu termasuk salah satu kepercayaan jahiliyah dan kita harus membuangnya jauh-jauh karena kita sudah berpegang dengan Islam, kita sudah beriman, kita sudah bersandarkan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu anggapan mereka terhadap orang yang matinya, bagi mereka orang yang sudah mati itu kalau matinya terbunuh, mereka itu akan menjadi arwah penasaran. Ya, sampai sekarang masih ada kan ya anggapan seperti itu ya. Nah kalau orang yang mati yang terbunuh, dia akan dendam lalu akan menjadi arwah penasaran dan akan bergentayangan gitulah mencari pembunuhnya siapa gitu. Itu anggapan orang jahiliyah juga. Kemudian karena mereka berkuasa di Mekah, jadi mereka itu bisa sekenam mereka untuk mengatur jamaah haji. Salah satu aturan yang cukup aneh adalah jamaah haji itu harus membeli pakaian di Mekah, gak boleh bawa sendiri. Kalaupun mereka gak punya duit untuk beli pakaian di Mekah, mereka harus tawafnya dengan telanjang. Ya bayangin aja Ka'bah, kita tawaf di situ lalu ada orang telanjang, kan yang gak enak dilihat juga ya, kurang ajar itu kan, tempat suci, tempat rumahnya Allah itu, tapi mereka mendatanginya dengan telanjang, dengan gak senonoh lah ya, intinya menjijikkan seperti itu. Lalu kalau nggak punya duit ya itu nggak boleh pakai baju dari rumahnya, harus beli. Dan kalau nggak punya itu harus telanjang. Dan kalau sudah tawaf, si pakaian ihramnya mereka itu harus dibuang, nggak boleh diambil, nggak boleh dibawa pulang, udah disuruh buang aja. Dan kalau ini ya, kalau saya berpikiran ya, itu bakal diambil lagi sama orang-orang Mekah, dijual lagi untuk jamaah lagi. Jadi bukan untungnya lebih banyak ya halal mungkin seperti itu. Nah, kemudian jamaah haji ini juga nggak boleh bawa makanan dari rumahnya, harus beli di Mekah. Wah ini S3 marketing ini seperti ini. Jadi nggak boleh bawa di luar, harus beli di sini. Kayak nonton bioskop. Jadi kalau di bioskop seperti itu, nggak boleh bawa dari luar, harus beli di bioskopnya. Nah jangan-jangan bioskop itu terinspirasi dari orang-orang Arab jahiliyah itu ya. Oke, ini juga karena Amr bin Luhai ini ya, karena adanya Amr bin Luhai mendatangkan berhala ini dan mendatangkan ajaran yang aneh-aneh di kota Mekah ini, Rasulullah itu sampai bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Beliau bersabda, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka menyeret-nyeret isi perutnya. Subhanallah. Jadi Nabi masih hidup dan dunia ini belum kiamat, beliau diperlihatkan si Amr bin Luhai ini, si perusak ajaran tauhid ini, dia sudah di neraka, dia sudah booking tempat di neraka, dia sudah punya kontrakan di neraka, gak kontrakan ya, permanen dia di sana di neraka, dan isi perutnya itu terburai, jadi dia jalan sampai memegang isi perutnya. Nah itu akibatnya kalau terlalu merubah ajaran tauhid dan terlalu kreatif terhadap ajaran yang sudah ada sebelumnya. Ya naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat seperti itu. Oke, dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah kekuasaan itu selalu dipergilirkan, seperti yang tercantum di surat Ali Imran ayat 140, yang artinya, dan masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Ya, seperti yang kita ketahui, suku Jurhum kan berbuat semena-mena.
Lalu Allah menakdirkan suku Khuza'ah untuk berkuasa di sana setelah diadakan perang, digantikan. Ya. Sama seperti kita umat Muslim, kita sempat berkuasa di dunia, kita sempat menguasai 2/3 dunia melalui mulai dari zamannya Rasulullah, lalu Khulafaur Rasyidin, lalu kerajaan-kerajaan itu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, sampai yang terakhir Utsmaniyah, sampai tahun 1924 dan Utsmaniyah runtuh dan digantikan kepemimpinan dunia oleh orang-orang barat seperti orang-orang Amerika, orang Inggris, orang Eropa. Suatu saat nanti insya Allah kita akan kembali menguasai dunia. Apa yang harus kita lakukan? Ya kita mempersiapkan diri layaknya calon pemimpin, orang yang akan disorot di dunia. Kita akan balik menjadi trendsetternya dunia. Jadi teman-teman harus belajar tentang agama, digiatin lagi, belajar tentang sejarah, tentang ilmu fikih, tentang akidah, terutama tauhid ini, akidah yang harus dikuatkan benar-benar. Ya. Jadi karena kita akan kembali memimpin dunia ini, dan kita adalah calon pemimpin dunia pada masa mendatang. Kalau kita keburu mati, ya mungkin anak cucu kita lah. Kita harus mengajarkan itu kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus kita. Lalu yang kedua adalah kita harus mengesahkan Allah dan hanya beribadah kepadanya. Kalau kita lihat sebenarnya orang-orang Quraisy itu di masa Rasulullah, mereka itu sebenarnya mengakui loh kalau Tuhannya itu Allah. Seperti di surat Az-Zumar ini, ayat 38. Jika kamu Muhammad, ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah menciptakan langit dan bumi? Mereka itu pasti menjawab Allah. Tapi kenapa mereka kok menyembah selain Allah? Mereka menyembah berhala karena mereka menganggap itu sebagai perantara, itu sebagai dia kalau butuh sesuatu dia bilang ke berhala dulu, nanti biar berhala itu yang akan menyampaikan ke Allah, jadi perantara gitu loh. Padahal ya gak usah, ya langsung aja minta ke Allah.